Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, kita jumpa kembali dalam obrolan ba'da subuh ya. Semoga kita selalu dirahmati Allah, selalu dibimbing menuju kesadaran yang lebih tinggi. Selawat serta salam tetaplah terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tema kali ini tentang memperluas kesadaran dalam kita bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena ujung-ujungnya nanti kita harus menjadi orang yang bertakwa, orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi dalam seluruh kehidupan kita itu hanya menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu, zikir yang kita lakukan itu harus zikir yang kontinu. Artinya jangan pernah berhenti berzikir dalam kehidupan kita. Jadi sadar Allah ini jangan sampai putus. Kesadaran kita terhadap Allah itu harus terus kita tingkatkan, sehingga kehidupan kita makin lama akan jadi makin baik, makin berakhlak, makin bertakwa. Kita akan menjadi peka terhadap diri kita sendiri, semakin peka terhadap lingkungan kita. Nah, kalau peka terhadap diri sendiri artinya kita sadar betul di sebalik diri kita itu Allah yang menggerakkan seluruh aktivitas hidup kita. Allah, kesadaran itu. Kemudian kita juga bisa peka, harus bisa lebih peka lagi. Dengan kita menyadari Allah, maka dampaknya kita harus peka terhadap lingkungan kita, peka terhadap tetangga-tetangga, mulai dari tetangga dekat, tetangga jauh, sampai lingkungan negara. Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, yatim piatu, dan siapapun yang membutuhkan, maka kita akan terdorong, terketuk batin kita, terdorong untuk peduli, terdorong untuk berbagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita berkelebihan harta, ya kita berbagi harta. Kita berkelebihan tenaga, kita berbagi tenaga. Kita punya ilmu, kita berbagi ilmu. Kita bisa memberikan satu nasihat-nasihat, ya kita berbagi nasihat. Itulah ibadah kita, yang semuanya harus didasari pada ketauhidan kita, yaitu harus lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, ini salah satu dampak kita memperluas kesadaran. Jadi mari kita mulai kikis sedikit demi sedikit aktivitas kita yang tidak karena Allah. Kita membantu orang. Itu kalau masih terbesit dalam hati kita agar kita itu dipuji orang,
Nah, maka itu akan menjadi hijab kita ke Allah. Kita menasihati orang, kalau masih ada setitik saja, agar kita dianggap pinter, agar kita dianggap punya kemampuan lebih, nah itu akan menjadi hijab kita ke Allah. Kita tidak karena Allah lagi. Kita bekerja, kalau masih ada keinginan kita untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan kecukupan hidup, kita berusaha untuk itu. Artinya kita belum karena Allah. Karena keyakinan kita pada Allah itu tergerus oleh keinginan-keinginan ego kita. Jadi kita melakukan aktivitas itu karena Allah. Jadi mari kita hilangkan hadiah-hadiah dari Allah. Artinya kita tidak terfokus pada hadiah-hadiah itu, pada kemuliaan hidup, pada kenikmatan hidup. Tapi kita ke Allah, lillahi ta'ala. Kita memakai baju mahal misalnya. Kalau hanya ingin kita dilihat orang agar lebih pelente, lebih biar dianggap kaya. Nah itu ini hijab. Ini hijab yang menutupi ketauhidan kita ke Allah. Kita berbuka misalnya. Berbuka biar kenyang. Berbuka puasa biar kenyang. Nah ini juga hijab. Ini yang membelokkan ketauhidan kita. Kita berbuka karena amanah Allah. Karena perintah Allah. Itulah perlunya ATP. Amanah tanda perintah kita laksanakan benar-benar. Karena musibah yang paling besar adalah kalau kita terhijab dengan Allah. Bukan corona, bukan kita diberi ujian sakit, bukan hutang, bukan kematian, dan lain-lain. Musibah terbesar adalah tertutupnya kita dengan Allah. Terdapatnya dinding kita dengan Allah. Sehingga yang kita lakukan itu semuanya akan sia-sia. Oh, hidup ini kan hanya bagai mimpi. Kita sekarang mimpi. Kalau kita manfaat dunia ini untuk kesenangan dalam mimpi kita, maka kita akan menangis nanti ketika kita bangun sudah di alam kubur. Kita baru tahu karena kita sudah bangun. Nah, maka dari itu marilah kita mulai sekarang. Kita terus berlatih dan berlatih agar peka jiwa kita, agar naik kesadaran kita, agar kita lebih peduli lagi untuk berbagi, agar kita terkikis hijab-hijab yang ada pada diri kita. Nah ini nanti akan dibahas dalam pertemuan kali ini dengan topik memperluas kesadaran dalam bertasbih, bertahmid, dan bertakbir yang akan dipimpin langsung oleh pemimpin besar kita, Bapak Setio Purwanto. Oleh karena itu, mari kita dengarkan baik-baik, kita perhatikan baik-baik, dan kita ungkapkan apa yang masih mengganjal pada benak kita, agar kita semua menjadi lega dalam obrolan pagi ini, dan kita bisa mengambil manfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak, Ibu, Tuan, Puan, dan saudara semua, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala pemberiannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersedia bergabung di live streaming kami yang disiarkan dari Padepokan Patrap Yayasan Solo Spirit Islam. Terima kasih Mbah Bejo yang sudah mengawali program ini. Mudah-mudahan bisa tambah semangat untuk ke Allahnya kita semua. Baik, ya. Materi kali ini cukup menarik saya kira karena sangat penting, merupakan bentuk aplikasi dari sadar Allah. Jadi setelah kita sadar, terus kita gunakan untuk apa? Ya, setelah kita sadar kita gunakan untuk apa? Ya, salah satu aplikasinya adalah 3T, yaitu tasbih, tahmid, dan takbir, yang sering kita baca juga sebenarnya setelah sholat 33. Kemudian zikir pagi petang pun juga sering kita baca juga 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan Rasulullah sering menyarankan zikir seperti ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Bapak dan Ibu, mari kita berdiskusi tentang tasbih, tahmid, takbir, kaitannya dengan kesadaran. Kesadaran kita itu di mana letaknya? Baik Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah sadar Allah dulu ya, sadar Allah. Karena apa? Dalam tasbih, tahmid, takbir itu ada Allahnya, dan yang dituju adalah Allah. Subhanallah, ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi Allahnya itulah yang akan mengarahkan kita pada suatu posisi kesadaran. Bapak Ibu ya, kesadaran. Sesuatu yang menempel pada Allah, sifat, perbuatan, itu pasti mengarah kepada sesuatu yang tidak berupa apapun. Ini sudah kita pelajari ya, sesuatu yang tidak berupa apapun. Jadi jangan sampai pikiran kita itu mengira-ira. Oh, Allah itu seperti ini. Atau persepsi kita menganggap Allah itu seperti ini. Ya. Bukan. Allah bukan seperti apa-apa. Allah bukan seperti cahaya. Allah bukan bertempat di tempat yang sunyi, yang tidak ada apa-apa. Bukan. Jadi kalau bukan apa-apa itu masih ada di dalam persepsi kita, itu berarti masih belum. Kita bicara posisi kesadaran. Nah, kesadaran kita di dalam bertasbih, bertahmid, dan bertakbir itu harus berada pada posisi kesadaran yang benar. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kita belajar itu untuk tingkat kesadaran yang lebih baik. Kalau misalnya kita berzikir subhanallah tidak ada pakai kesadaran, apakah itu dosa? Ya enggak.
Jadi saya mengatakan begini bukan berarti saya menyalahkan yang kesadaran yang rendah. Semua ada porsinya masing-masing. Karena kita belajar kesadaran, kita belajar conscious, kita belajar mindful. Di dalam Islam kita diajari oleh Allah untuk mindful, yaitu ihsan. Seperti apa mindfulness kita? Seperti apa keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Paling puncak adalah ketika kita menyadari zat Allah adalah kesadaran di mana kita tidak berada kita berada pada suatu bentuk kesadaran di mana Allah itu tidak berupa apapun. Ya, berarti apa Bapak Ibu? Ketika kita mau bertasbih, maka gunakan kesadaran ini. Ketika kita mau bertahmid, gunakan kesadaran ini. Ketika kita mau bertakbir, gunakan kesadaran ini. Kalau kita menggunakan kesadaran, itu akan ada satu power, akan ada satu kekuatan. Ya, kesadaran, itulah kekuatan jiwa. Jadi kesadaran, jadi jiwa itu memiliki kesadaran. Di mana tingkat kesadarannya, maka akan menimbulkan sebuah kekuatan. Kalau kesadarannya rendah, ya kekuatannya rendah. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bicara tentang tasbih. Tasbih itu ketika kita mau bertasbih subhanallah, subhanallah, itu berarti kesadaran kita itu harus berada pada kesadaran Allah yang tidak serupa dengan apapun. Kemudian yang tidak serupa dengan apapun itu, ya, yang tidak serupa dengan apapun itu, itulah letak kemahasucian Allah, maha benarnya Allah. Letak subhanallahnya itu, subhana, maha suci Allahnya itu di wilayah kesadaran yang tidak serupa dengan apapun. Jadi ini urusannya, ketika kita subhanallah itu urusannya adalah dengan Allah yang maha suci. Allah yang mana? Allah yang tidak serupa dengan apapun. Jadi kesadaran kita harus berada pada kesadaran Allah yang tidak serupa dengan apapun. Ini silakan Bapak Ibu pelajari di zikir nafas dari mulai level 1 sampai 4. Karena level 1 sampai 4 itu akan mengajarkan kita untuk berada pada wilayah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ya, baik. Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa Allah itu, kesadaran kita berada pada kesadaran laisa kamitslihi syai'un, ya, laisa kamitslihi syai'un, di situ kemudian kita subhanallah, maha suci Allah, itu baru zat. Itu bisa dilatih dulu di situ. Nah, kalau sudah bukan turun, coba ke sifatnya. Nah, turun. Maha sucinya Allah itu sampai ke sifat-sifatnya semuanya itu suci semua. 99 nama, sifat-sifat Allah itu semuanya suci semua. Dari zat, sifat, kemudian af'al. Nah, alnya itu juga suci semua.
Sehingga kesadaran kita ke Allah, kesadaran akan Allah, subhanallah, melingkupi perbuatan Allah, ya, melingkupi perbuatan Allah. Kemudian kita menyadari bahwa alam semesta ini itu adalah perbuatan Allah. Ya sudah seperti itu, itulah maha sucinya Allah. Kalau ada corona ya subhanallah. Kenapa subhanallah? Ya sudah seperti itu. Jadi tidak ada komen apapun, tidak ada penilaian apapun. No comment, no komplain. Komen aja enggak, apalagi komplain. Jadi pemahaman kita tentang subhanallah itu, ketika kesadaran kita menyadari perbuatan Allah ini apa? Perbuatan Allah ini ya alam semesta ini. Saat ini dan di sini kita diapakan sedang diapakan oleh Allah, itulah subhanallah. Saya dijadikan Allah saat ini dan di sini sedang siaran, subhanallah, maha suci Allah. Bapak Ibu di rumah menyaksikan, ya subhanallah. Ya, subhanallah. Jadi kesadaran tadi ya, kesadaran tentang Allah yang laisa kamitslihi syai'un, itu sadar zat yang maha suci. Zatnya itu suci. Kemudian sifatnya itu juga suci. Kemudian perbuatannya itu juga suci. Tidak ada yang salah. Kalau ada orang kafir, kok ada orang kafir? Ya subhanallah, sudah itu maksudnya Allah. Nggak mungkin Allah salah menjadikan dia kafir. Jadi mendudukkan pada perbuatan Allah, ya sudah seperti itulah maha sucinya Allah. Maha benarnya Allah. Apakah kalau si A kafir itu Allah nggak adil? Adil. Ya, sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, ya sudah seperti itu. Kalau Bapak Ibu sedang mendengarkan background dari siaran kami, ada suara perkutut, ya sudah. Subhanallah. Itulah perbuatan Allah. Tidak ada penilaian. Kita diciptakan Allah tidak untuk menilai Allah. Punya hak apa kita sebagai hamba menilai perbuatan-perbuatan Allah? Menilai aja nggak pantas, apalagi menjelek-jelekkan perbuatan Allah. Ini tasbih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa rasakan sendirilah efek psikologisnya ketika Bapak Ibu di dalam hidup ini sudah mulai tidak berpikir negatif, sudah mulai untuk tidak komplain, tidak melakukan penilaian atas apa yang sedang terjadi. Pikiran Bapak Ibu akan tenang. Makanya Islam itu nggak boleh kamu ghibah, ngerasani tonggo, bahasa Jawanya ya, bahasa Jawanya itu ngerasani tonggo. Kenapa? Itu masuk menilai perbuatan Allah. Tidak hanya menjelek-jelekkan tetangga, tapi itu sudah menilai perbuatan Allah. Kalau masalah makanan, kalau memang tidak cocok ya diem, nggak usah dimakan, nggak usah komplain, nggak usah menilai.
Kalau nggak suka ya diem. Nah, itu subhanallah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, subhanallah ini kalau kemarin itu ngilangin stres dengan subhanallah, inilah. Kalau orang itu sudah berada di sini dan saat ini tidak ada komplain, tidak ada penilaian, bahagia dia. Orang yang tidak bahagia itu kan karena tidak berada di sini dan saat ini. Atau dia berada di sini dan saat ini tapi dia komplain, menilai. Tapi kalau ada penilaian, tidak memberikan judgement terhadap apa yang sedang terjadi, ya nggak ada apa-apa. Jadi prasangka itu sebenarnya tidak boleh, prasangka negatif maupun prasangka positif. Ya sudah gitu. Maka dalam Islam juga mengajarkan ojo gumunan, jangan heran. Kita ya sudah memang perbuatannya Allah. Kenapa kita harus gumun? Gumunan itu apa sih? Gumunan itu apa? Gumunan itu terheran-heran. Terheran-heran, gumunan. Makanya orang Islam ini harusnya sadar sekarang dan di sini. Tidak mudah kena tipu. Tapi kalau gumunan itu mudah digoda setan. Setan itu menggoda orang-orang yang suka gumunan. Biasa aja. Oh dia kaya, biasa. Memang kenapa kalau kaya? Oh dia ini pejabat tinggi, punya satu jabatan tinggi di negara. Alah biasa aja. Ya sudah begitu, memang Allah menjadikan dia seperti itu. Ya kan? Biasa. Oh dia ulama besar, kiai besar, iya biasa aja, nggak usah heboh-heboh amat. Ya kita hormatlah sama beliau, tapi nggak usah terlalu wow gitu. Nanti kalau kita terlalu wow dengan kiai, dengan ulama, taksub jadinya. Allahnya ketutup, blek. Gimana coba? Biasa aja. Cium tangan ya cium tangan, nggak usah. Cium tangan bolak-balik itu. Ya biasa aja. Karena kenapa? Karena nggak gumunan. Memang Allah memang berbuat seperti itu. Ya. Kalau gimana kalau dihina? Ya biasa aja dihina. Dipuji ya biasa aja. Jadi ya memang seperti itu sudah. Ketika kita dipuji, kemudian kita ada kebanggaan, itu sudah ada penilaian. Sudah biasa aja. Ya memang Allah berbuat seperti itu, memuji saya. Gitu. Kalau menghina, menjelekkan, ya sudah seperti itu. Jadi biasa aja, tidak usah gumunan. Ini tasbih. Kemudian tahmid, Bapak Ibu. Tahmid. Iya, ini apa ini? Biasa aja ya Pak. Pokoknya sabar mawon Pak. Nggih Pak. Oh iya. Loh kalau sudah biasa ya nggak usah sabar toh Bu. Kan dihina orang itu. Halo biasa aja dihina. Kan ya nggak perlu sabar toh. Karena orang-orang yang sudah seperti itu kan ya nggak ada apa-apanya efek dihina itu. Kenapa harus sabar? Itu sudah ada.
otomatis sabar sendiri, ya toh. Kalau kita itu bersikap biasa aja, gitu ya. Pak Yazid Nasir dari Singapura, adakah syaitan tahu apa yang kita niat di dalam hati dan tahu apa yang kita pikirkan? Tahu. Tahu. Setan itu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Makanya sadar itu di atasnya pikiran dan di atasnya hati, perasaan. Sadar itu di atasnya akal, sadar itu di atasnya qalb, karena setan menguasai qalb dan pikiran kita, akal kita. Maka sadar harus posisinya harus lebih tinggi daripada setan dong. Kalau kita nggak sadar ya setan masuk. Begitu Bapak. Nah, perkututnya senang ikut berzikir ya. Kutut itu tasbih Bapak Ibu. Mensucikan Allah dia. Ya, kesadaran kita ini semua alam ini bertasbih. Apa? Semuanya ini adalah mengikuti perintah Allah semua. Jadi burung perkutut itu bunyi itu dia mengikuti perintah Allah. Nah, mengikuti perintah Allah dia bertasbih. Itulah perbuatan Allah. Nggak ada yang salah. Baik. Ya. Gimana caranya untuk memiliki Nur Muhammad? Bapak Ibu, Nur Muhammad itu tidak perlu dicari karena tidak ada di dalam Al-Quran. Ada satu hadis bahwa Nur Muhammad itu sebuah proses penciptaan. Dalam proses kita ke Allah itu tidak memerlukan Nur Muhammad. Cukup kita lurus ke Allah dengan menggunakan cara-cara yang sudah digunakan oleh Rasulullah. Gitu loh. Jangan cari nur ilahi, Nur Muhammad, gak perlu dicari. Itu bukan tugas kita. Kalaupun berikan Allah ya alhamdulillah, kalau enggak ya jangan dicari. Sudah kita lurus ke Allah aja. Yang jelas-jelas saja, Pak. Tidak ada perintah untuk mencari Nur Muhammad itu enggak ada. Baik, Bapak Ibu. Kita sekarang bahas ke tahmid, Bapak Ibu. Tahmid itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kesadaran kita itu ketika kita berada di apa? Kesadaran kita ketika berada di laisa kamitslihi syai'un tadi, kita menyadari Bapak Ibu bahwa seluruh alam memuji itu hanya untuk Allah. Jadi Bapak Ibu, kesadaran kita ketika subhanallah itu sampai pada perbuatan Allah, ya kan? Tentang apa yang sedang terjadi. Itulah perbuatan Allah. No comment, no complaint. Sudah seperti itu. Tidak ada penilaian. Ketika alhamdulillah Bapak Ibu, apa yang terjadi ini, alam semesta ini semuanya memuji Allah. Kesadaran kita itu semuanya ini memuji Allah. Jadi ketika kita menyadari, ketika kita baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu kesadaran kita itu menyadari seluruh alam semesta ini memuji Allah dan hanya untuk Allah. Burung perkutut itu memuji Allah. Ada suara apa, suara ayam, ada keadaan-keadaan, ada corona, ada ini, semuanya memuji Allah. Tidak ada satupun yang tidak memuji Allah.
Gerak alam semesta ini adalah memuji Allah. Kalau tasbih itu mengikuti Allah, kalau tahmid itu adalah memuji Allah. Seringkali kita alhamdulillah itu sampai pada kesadaran bahwa semua alam semesta ini adalah sedang memuji Allah. Sekarang kita latih. Ketika kita baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ini kesadaran kita meliputi alam tak terbatas, kesadaran kita yang sedang memuji Allah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, ini melatihan kesadaran, penerapan kesadaran, Bapak Ibu. Dampaknya besar. Dampaknya besar, kita punya satu power, satu kekuatan. Dalam rangka apa alam semesta memuji Allah? Dalam rangka berterima kasih kepada Allah. Baik. Jadi subhanallah, maha suci Allah. Jadi semua alam ini mensucikan Allah, membenarkan Allah, semuanya benar. Ya sudah seperti itu. Kemudian alam semesta ini memuji Allah. Mikrokosmos, makrokosmos, metakosmos, semuanya memuji Allah. Semuanya memuji Allah. Nah, kita latihan kesadarannya di situ Bapak Ibu ya. Jadi kita berzikir ini bukan sembarang zikir sekarang. Setelah kita mengetahui konsep ini, maka mari Bapak Ibu saya ajak untuk sama-sama melatih kesadaran kita. Ya, kesadaran. Ini adalah kekuatan jiwa. The power of soul, kekuatan jiwa kita. Kalau sudah sadar jiwanya, kita gunakan untuk menyadari alam semesta ini yang memang mengikuti kehendak Allah, mensucikan Allah. Kemudian yang kedua tahmid, yaitu memuji Allah. Semua alam semesta ini memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Seru sekalian alam. Alam yang mana? Alam penciptaan semua Allah ini. Semuanya memuji. Corona itu, virus itu memuji Allah. Ini corona ini yang sekarang sedang ngetren sekarang ini, virus corona ini memuji Allah. Bertasbih dia, bertahmid dia. Itu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Tambah lagi pemahaman Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Sekarang terakhir tentang takbir. Tentang takbir. Nah Bapak Ibu, takbir itu adalah sebuah kesadaran akan kekuatan Allah. The power of Allah. Allah yang mana? Sekali lagi, Allahnya adalah laisa kamislihi syai'un. Allahnya itu tidak seperti apa yang dapat kita pikirkan, persepsikan. Demikian pula dengan kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu sesuatu yang tidak dapat kita persepsikan. Tapi di situ ada kekuatan. Itu. Jadi Allahu Akbar itu kekuatan keagungan Allah itu terjadi pada semua alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Kun fayakun. Alam semesta memuji, alam semesta mengikuti kehendaknya, bertasbih, itu adalah kekuatan Allah. Dan suka-suka Allah.
Corona ini berhenti sampai kapan? Suka-sukanya Allah. WHO kemarin menyampaikan corona tidak akan sirna dari muka bumi. Ya sudah. Prediksinya begitu ya. Ya sudah. Kehendaknya Allah. Wah, ini corona yang mati banyak. Ya itulah kebesaran Allah. Suatu kehendak yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Dokter pun tidak mampu melawan corona. Ya, belum menemukan vaksinnya, belum menemukan obatnya. Ya kan, meskipun banyak yang sembuh juga, tapi banyak juga yang mati. Ya, itulah kehendak Allah. Kun fayakun, kekuatan Allah. Jadi ini memberikan satu harapan yang sangat pasti bagi kita Bapak Ibu terhadap kehidupan ini. Bahwa apa-apa yang sedang kita hadapi, sulitnya apapun, itu ada Allahu Akbar itu. Coba ini selalu diinstal dalam kesadaran kita. Kesadaran kita selalu kita install Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kekuatan Allah yang sekehendaknya Allah. Kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tapi kalau Allah memberikan satu kemampuan, ya terjadi. Makanya Bapak Ibu, disinilah letak kesadaran kita ketika bertasbih. Semua mengikuti ketetapan Allah dalam perbuatannya. Di dalam tahmid, semua memuji Allah. Dalam takbir, semua adalah kekuatan Allah. Burung perkutut bisa berbunyi, itu ada kekuatan Allah di situ. Itu kalau sering kita install, ya kita menjalankan amanah, sesulit apapun amanah kita, Allah yang akan membantu kita dengan Allahu Akbarnya. Jadi nggak khawatir. Ya sudah. Itu Bapak Ibu. Mari sama-sama kita belajar menginstal tasbih, tahmid, dan takbir kita. Sehingga ini akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Tahmid itu bukan syukur ya. Coba tahmid itu artinya apa? Alhamdulillah. Artinya apa dulu? Segala puji bagi Allah. Kalau ditambahi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Kesadarannya itu di situ. Itu basicnya dulu. Hal-hal yang seperti ini kan jarang disampaikan. Kalau alhamdulillah ya bersyukur, terima kasih kepada Allah, kan gitu. Iya, tapi kesadarannya di mana? Kesadarannya di mana? Kita kan berlatih kesadaran tentang makna bagaimana kita menyadari seluruh alam semesta ini bertahmid, memuji Allah, itu adalah bentuk dari kebersyukuran seluruh alam raya. Nah, itu berterima kasih namanya. Tapi itu nanti setelah kita sadar ini. Karena bacaannya itu kan artinya itu. Syariatnya itu begitu. Nah, syariatnya itu adalah kita menyadari bahwa Allah itu dipuji oleh seluruh alam semesta. Dalam takbir kita dialirkan kekuatan Allah, apakah begitu, Pak? Bukan dialirkan, jangan berpersepsi tentang aliran-aliran energi. Cukup dengan kesadaran saja bahwa semua ini adalah kekuatan Allah. Jadi mainnya kesadaran, bukan pikiran.
Apa yang kita sadari dari alam semesta ini? Wah, energi. Ini ada kekuatan Allah semua. Matahari bersinar, kekuatan Allah. Allahu Akbar. Ya, corona itu ya kekuatannya Allah, ya Allahu Akbar. Kalau nggak ada kekuatan Allah, ya corona nggak bisa apa-apa. Kalau sudah pada kesadaran, kesadaran mengikuti Allah, mengikuti perintah Allah, takwa, maka tidak perlu usaha. Apa yang diusahakan? Semua sudah disediakan. Dan tidak ada perintah Al-Quran kita berusaha, itu tidak ada. Paling perintahnya bertebaranlah kamu di muka bumi. Tidak ada perintah usahakanlah kamu mencari rezeki, itu tidak ada. Berusahalah kamu mencari rezeki, itu enggak ada perintahnya. Ayo buka kalau ketemu, saya juga ingin belajar. Allah tidak datang begitu saja, bukan begitu Pak Pur. Oh, pertolongan itu datang begitu saja Pak. Kalau kita takwa kepada Allah, pertolongan itu begitu saja. Itulah keagungan Allah itu. Kalau kita takwa loh ya. Apakah kesadaran tertinggi adalah sadar Allah? Iya. Kesadaran tertinggi itu sadar Allah. Nggak ada kesadaran lebih tinggi lagi. Kalau Allahnya diarahkan kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sama-sama bersama saya di sini bisa sama-sama kita amalkan sehingga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita amalkan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.